Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Denny Reswana, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor, Jawa Barat. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pelajaran. Saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting ketimbang memahami karakteristik murid. Kedua, biasanya saya hanya melihat nilai murid dari nilai kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Ketiga, saya juga beranggapan murid sebagai objek pembelajaran ketika pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Keempat, saya juga tidak memedulikan apakah murid benar-benar paham tentang materi yang diajarkan atau tidak. Fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat sejak semesternya. 5, saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang diajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Keenam, saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran, karena saya beranggapan bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Ketiga, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang keempat, selain itu saya harus mempelajari karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya. Kemudian selanjutnya saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Selanjutnya, saya tidak boleh